Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya Bapak Ketua daripada Masjid Al-Jamaah DKM, yaitu Ustaz Nafis Qurtubi, beserta staf-stafnya, Bapak Ketua RW 02 Bapak Bambang Kusbianto, ya, kemudian Bapak LMK, ya, LMK Bang Sofyan, Masya Allah, mantap. Bapak Ketua RT dari RT 2 sampai RT 9 atau RT-RT lain, panitia ya Ramadan PHBI, Bapak Adnan, ya Haji Acep dan lain-lainnya, sepuh dan lain-lainnya, yang mudah-mudahan panjang umur semua, sehat afiat, berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal. Karena hadirin, ini Ramadan poin besar. Ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 2 orang masuk Islam. Yang satu amalnya biasa-biasa aja, dan yang satunya lagi amalnya rajin. Ini yang amalnya rajin akhirnya meninggal duluan. Setelah meninggal duluan, kemudian setelah itu baru yang biasa-biasa saja meninggal setahun kemudian. Akhirnya ada seorang sahabat, Abu Thalha, mimpi bahwasanya orang yang dianggap biasa-biasa saja tapi masuk surganya duluan, tingkatannya tinggi, padahal kelihatannya biasa-biasa saja. Subhanallah. Akhirnya rame diperbincangkan sampai Rasul SAW dengar. Akhirnya disampaikan kepada beliau, maka beliau jawab bahwasanya itu yang dianggap biasa-biasa saja, dia panjang umur setahun itu dia dapetin bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu luar biasa. Kalau kata orang itu jalan, orang biasa naik tangga, kalau ini langsung lift. Tuh untuk meningkatkan pahala, kualitas, itu langsung kayak orang naik lift pahalanya. Orang yang berbuat baik di bulan Ramadan. Jadi tinggi tingkatannya. Kenapa? Berkah dapetin bulan Ramadan. Makanya kita banyak-banyak dan minta sama Allah. Selalu dalam bulan-bulan Ramadan, dalam sholat-sholat taraweh, kita minta sama Allah dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Mau gak? Apa udah bosan? Apa udah bosan hidup? Udah capek kali ya? Itu selalu kita minta dalam tarawih, wa'idu alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Kembalikan kami dalam bulan Ramadan tahun demi tahun. Karena bulan Ramadan istimewa, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengingatkan, "Lau ta'lamu ummati ma Ramadan
la tamannau anna sanatakum lahu Ramadan. Ceramah juga dia. Ya, lau ta'lamu ummati, kalau umatku tahu apa rahasia besar yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka niscaya umatku itu akan meminta seluruh bulan dijadiin bulan Ramadan. Kayak gini nih, setiap hari ada makanan, enak gak? Ini kalau gini-gini setiap hari sepanjang tahun mau gak? Enak, nggak belanja urusannya. Pahalanya beda di bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan kemarin itu nilai pahalanya memang ada, tapi di dalam bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Makanya kesempatan, alhamdulillah nih, di masjid kalau dilihat nih 3 generasi hadir. Generasi kakek, generasi bapak, sama generasi anak, cucu. Ya. Tapi masing-masing udah berbeda cara pandangnya. Kalau kita nih yang orang-orang tua lah ya, tahu nih, saya masih tua apa muda? Masih tua, masih muda ya. Generasi cara pandangnya sudah beda. Kenapa? Udah banyak diingetin. Gigi udah diingetin, rambut udah diingetin, jalan dulu kuat, sekarang udah ngos-ngosan, udah diingetin. Berapa banyak lagi ngumpul-ngumpul, tahu-tahu pulang, temannya pulang, ada pengumuman di masjid, diumumin. Nah, tahu udah tuh pengumumannya. Jadi pandangannya udah beda. Kenapa? Udah lebih dekat di dalam hatinya kepada ibadah, lebih dekat kepada ibadah. Makanya masuk bulan Ramadan nikmat insya Allah. Lagi apa yang dicari? Kumpulin poin, kumpulin pahala, ambil kesempatan untuk banyak-banyak ibadah. Ada rizki, ya simpen di akhirat, simpennya. Ada rizki, simpen. Di mana simpennya? Di akhirat. Gimana jalurnya? Titipin nih. Nih sedekah nih, hakikatnya nitip. Bukan kita keluarin terus habis, enggak. Hakikatnya ini nanti nih. Ini nanti ini kita ini insya Allah kalau orang yang sedekah kayak begini ketika meninggal, ketika di akhirat dia dapetin kayak begini berkali-kali lipat. Siapa yang nggak mau? Jadi hakikatnya nitip. Makanya kalau kita mau punya apa di sana, ya keluarin di sini. Niat biar punya di sana. Ini hakikat daripada apa yang kita keluarkan. Tapi insya Allah sih orang-orang tua udah zikirnya udah lebih khusyuk, udah banyak diingetin. Ya kalau nggak inget juga sih kebangetan. Ya tapi insya Allah nggak ada itu. Nah ini kemudian ada generasi-generasi yang potensi nih. Generasi-generasi yang masih potensi, masih muda, masih aktif. Nah ini luar biasa. Kalau generasi ini aktif tapi masih bisa aktif di masjid, aktif dalam buka puasa, aktif dalam keagamaan, ini anak-anak muda potensi yang hebat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis qudsi dijelaskan, anta indi ka ba'di malaikati. Wahai anak-anak muda, engkau ini di hadapanku yang baik, yang taat ini seperti sebagian malaikatku. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah kalau masih dipilih untuk bisa menghidupkan suasana-suasana seperti ini. Dan jangan lupa, walau kita katakanlah masih muda, yang namanya umur juga kita nggak tahu. Jadi semua kita nih sama-sama menunggu, semuanya sama. Nunggu apa? Nunggu buka. Iya sih, kalau nunggu buka puasa sama. Ya, tapi yang kita nanti, yang kita tunggu adalah saat kematian. Ini semua akan datang pada kita. Tua, muda, kecil, besar, laki, perempuan bakal datang. Kalau kita mau ingat-ingat,
Banyak sudah di generasi bawahan kita, tahu-tahu mereka udah nggak ada. Generasi kalau dilihat di bawahan kita, tapi udah duluan. Artinya apa? Kita ini hidup, berjalan, berbuat untuk menunggu satu panggilan. Kalau sudah dipanggil, nggak bisa nolak. Makanya belum dipanggil, mumpung dikasih umur, mumpung dikasih kesempatan banyak-banyak berbuat baik. Alhamdulillah ini berjalan seperti ini. Dan kemudian generasi anak cucu, ini generasi yang akan kedepannya menghidupi bangsa, menghidupi masjid ini, menghidupi lingkungan ini, dan menjadi pimpinan-pimpinan kedepannya. Pengen nggak kalau anak-anak cucu kita ini ke depan ini mereka yang jadi presiden? Pengen nggak? Mereka yang jadi menteri. Tinggi banget semangatnya. Nggak apa-apa, semangat harus tinggi, betul? Iya, bangsa kita bangsa kaya, betul? Masa iya kita jadi pegawai terus? Sekali-kali dong tuh gedung-gedung tuh di Sudirman besok punya kita, amin. Wah, Masya Allah, semangat ya gak? Tapi harus didukung. Orang gak bakal bisa jadi sukses kalau tidak ada dukungan pendidikan. Kalau mau enak ya siap-siap dulu, susah di awal-awalnya. Di masa-masa mudanya harus merasakan pahitnya hidup. Harus ada kalau mau jadi kedepannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Mau sukses nggak bisa kalau santai-santai. Lihat pendidikan dulu, orang-orang dulu. Lihat pendidikan orang-orang sukses sekarang. Mereka diawali dengan susah dulu, tapi alhamdulillah kesusahan itu menjadi cambuk untuk dirinya, sehingga dia semangat dan menyadarkan anak-anaknya untuk dia semangat menjadi anak-anak yang bermanfaat. Bagaimana bisa bermanfaat? Dua, didik agama yang benar. Yang kedua, didik umum yang bagus. Pengetahuan dua ini harus berjalan. Kalau pendidikan agamanya dibiarkan, pendidikan umum bagus, akhirnya nanti kalau udah gede jadi doraka sama orang tua. Ngecilin orang tua, mentang-mentang sudah sukses jadi orang tua dikecilin. Tapi kalau dididik dengan baik, maka mudah-mudahan ini sebagai contoh sekarang ini nih adalah pendidikan yang bagus. Anak-anak dihadirkan dalam kebaikan, keberkahannya turun. Insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang berhasil di dalam kehidupan dunia akhiratnya, dan kelak ke depan mereka menjadi jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang kokoh untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, yang bermartabat, yang tidak korupsi, yang bisa mengembangkan dan memberikan keberkahan kepada bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.